Hai teman-teman. Gimana nih kabarnya? Menyenangkan atau membosankan? Semoga menyenangkan ya. Oh ya, perkenalkan aku Rashalita dari Prodi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana. Kita mau dari mana dulu ya? Ya udah deh, aku langsung aja ke intinya. Kemarin sih teman-teman, lebih tepatnya beberapa hari yang lalu aku mengikuti kegiatan dari kampusku, yaitu webinar nasional yang diadain selama 3 hari berturut-turut teman-teman. Wah, menurutku itu sangat menyenangkan. Kenapa? Karena dari situ aku mendapatkan pengalaman baru, bahkan teman-teman baru dari luar prodiku. Dan aku juga bertemu 3 pembicara hebat loh teman-teman. 3 yang dimana pembicara-pembicara ini sangat berkompeten di bidangnya. Aku langsung saja ya ke intinya. Supaya mempersingkat waktu, kita langsung saja. Jadi pada hari yang pertama ketika aku mengikuti webinar itu, yang pembicaranya Bu Najila Shihab, dimana Bu Najila Shihab itu poin-poin yang aku dapatkan dari pembicara mengenai strategi bagi calon guru itu sangat bermanfaat buat saya sebagai calon tenaga pendidik nantinya. Dimana Bu Najila Shihab mengatakan apa sih motivasi kita sebagai seorang guru, atau apa sih motivasi kalian ketika kalian memilih jurusan guru itu. Apakah ada faktor luar ataupun dari dalam diri kalian yang benar-benar itu memang keinginan kalian untuk menjadi seorang guru. Ketika ditanyakan oleh Bu Najila Shihab, apakah karena dari faktor luar seperti dari dorongan orang lain, misalnya dari orang tua atau dari saudara, atau mungkin kalian disuruh untuk menjadi seorang guru. Adapun Bu Najila Shihab memaparkan karena memang benar-benar dari diri kalian sendiri, memang benar-benar prinsip kalian ingin melakukan perubahan bangsa. Wah, jadi menurutku itu sangat-sangat bermanfaat. Itu sangat-sangat mengubah mindsetku mengenai motivasi yang aku miliki selama ini. Wah, ternyata motivasi yang aku miliki itu menuju ke mana di antara kedua pilihan itu. Seperti itu teman-teman. Aku juga ada hal yang ingin aku bagikan ke kalian mengenai materi ini. Bagaimana kita harus benar-benar mempersiapkan dengan matang apa yang harus kita buat di masa depan nanti ketika kita menjadi seorang guru, teman-teman. Tahu kan kalau misalnya seorang guru itu, seorang pengajar harus memiliki bekal yang kuat, harus memiliki pedoman ketika dia mengajar nanti bagi untuk anak-anak muridnya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus memiliki skill yang bisa dibilang kemampuan yang dimiliki oleh setiap guru dalam menguasai IT. Apalagi kalau dibilang zaman sekarang itu ialah zaman digital, yang dimana semuanya serba digital teman-teman. Kalian bisa mengakses internet, kita bisa mendapatkan informasi dengan mudah melalui internet itu. Dan bagaimana para guru menindaklanjuti kecanggihan teknologi itu untuk dipakai dalam kehidupan pendidikan. Bagaimana cara mengajar yang baik. Apalagi kalau kita lihat ya nih teman-teman, saat ini kan pandemi kan ya. Nah, kalau pandemi biasanya kan belajarnya secara daring kan. Pasti kita sekarang sedang menempuh pendidikan yang tidak dilakukan secara tatap muka langsung. Karena kondisi pandemi yang membuat kita jadi LDR nih teman-teman. LDR, tahu kan LDR?
Jadi kita nggak bisa ketemu langsung. Kita cuman ketemu dengan teman-teman melalui virtual, kemudian ada materi yang disampaikan. Nah, dengan begitu ya itu membuat tantangan seorang guru nih. Ini menjadi tantangan seorang guru ketika mengajar atau menyampaikan sebuah materi kepada anak muridnya. Apakah anak murid itu benar-benar gak sih memperhatikan guru yang sedang menjelaskan, atau sibuk nih bermain dengan fitur-fitur yang ada di HP-nya. Misalnya nih ya, kita kan lagi ngajar. Nah kemudian tahu kan ya anak SD ketika melihat benda yang menarik atau yang belum pernah mereka temui sebelumnya, pasti mereka sangat kepo. Wah, ini tombolnya untuk apa? Wah, ini kok lucu banget, ada gambar-gambarnya. Nah, apalagi kalau bisa dilihat anak SD itu memiliki kepo yang sangat luar biasa, kayak ingin tahu yang menggebu-gebu seperti itu, karena memang sudah umurnya teman-teman. Nah ya, bukannya hanya mendengarkan guru menjelaskan secara virtual, enggak, malah mereka lebih asik dengan fitur-fiturnya yang ada seperti itu. Wah, itu menjadi kesulitan buat guru. Bagaimana nih anak-anak bisa paham dengan materi yang diajarkan, atau itulah yang menjadi tantangan buat guru untuk menyajikan metode-metode yang strategi-strategi yang tepat saat menyampaikan pengajaran seperti itu teman-teman. Nah, itulah yang disinggung oleh Bu Najila Shihab pada materi yang sudah disampaikan melalui webinar kemarin teman-teman. Jadi kita sebagai seorang guru itu harus memiliki strategi yang tepat dalam mengajar, seperti itu. Kemudian aku juga mendapatkan materi dari pembicara kedua di hari yang kedua dari Bu Suryanti, itu mengatakan bahwa konsep merdeka belajar. Dari konsep merdeka belajar itu memiliki dua makna teman-teman. Apa sih maknanya? Yang pertama itu bebas dari hal yang belenggu. Namanya aja merdeka. Merdeka berarti kan bebas. Nah, jadi dari Bu Suryanti ini mengatakan dan mengutip dari perkataannya Pak Ki Hajar Dewantara, itu konsep merdeka belajar itu yang bebas dari hal yang belenggu. Terus yang kedua itu bebas merumuskan kehendak untuk mewujudkan potensi diri. Jadi kita bebas nih teman-teman untuk mengeksplorasi diri, mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sebenarnya teman-teman. Jadi kita sebenarnya tuh memiliki potensi yang banyak yang belum pernah kita tahu karena kita belum mencoba menggalinya teman-teman. Jadi ya yang diinginkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara itu ya benar, kita harus memiliki konsep merdeka belajar dalam hidup kita. Yang pertama itu kita harus bebas dulu dari hal-hal belenggu kita yang membuat kita tidak mau belajar. Terus yang kedua itu kita juga harus memiliki potensi yang bebas merumuskan kehendak untuk mewujudkan sebenarnya apa sih potensiku, seperti itu intinya. Kemudian dari pemateri yang kedua ini, hal yang aku dapatkan itu ialah dari ini yang menarik teman-teman. Kenapa? Karena di sini diajarkan kebijakan dari Pak Menteri kita, Menteri Pendidikan. Siapa lagi kalau nggak Pak Nadiem Makarim? Ya kan, kece banget. Nah, Pak Nadiem Makarim ini dia memberi kebijakan yaitu MBKM namanya teman-teman. Wah, MBKM apa ya? Wah, aku nggak tahu nih MBKM. Nah, kasih tahu nih ya, MBKM itu ialah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, jadi kebijakan yang dibuat Pak Nadiem Makarim ini, dia ingin membuat suatu rancangan baru yang digunakan untuk program belajar baru teman-teman. Apa itu MBKM? MBKM itu ialah program 3 semester 2 prodi. Kalau yang mahasiswa nih, jadi MBKM itu dilaksanakan di perguruan tinggi terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita tuh mendapatkan program 3 semester di luar prodi kita. Misalnya ya,
kamu di PGSD harus mencoba hal-hal yang baru di luar PGSD, seperti itu teman-teman. Dan maksud dari Pak Nadiem Makarim ini memberi kebijakan seperti itu karena ingin meningkatkan mutu pembelajaran pendidik dan lulusan perguruan tinggi teman-teman. Jadi gak hanya bisa bergeluti dalam satu bidang, tapi Pak Nadiem ini ingin kita memiliki kualitas, memiliki mutu, memiliki skill yang lain teman-teman. Jadi gak hanya terfokus dalam satu bidang. Nah, kemudian aku juga mendapatkan materi yang luar biasa dari pembicara yang ketiga, yaitu Pak Waluya. Nah, Pak Waluya ini dia mengatakan bahwa di era revolusi industri keempat ini, di zaman digital ini banyak sekali nih pekerjaan-pekerjaan yang sudah digantikan. Misalnya yang dulunya toko, sekarang sudah digantikan oleh marketplace online teman-teman. Jadi yang namanya zaman digital lah ya, zaman digital yang serba instan, yang serba wow, yang serba praktis ini mengubah sistem tatanan di negara kita teman-teman. Seperti misalnya nih, dulu masih taksi, masih tukang ojek. Wah, aku jadi teringat masa kecilku ketika aku ingin pergi ke kota. Waktu itu aku mau pesan becak, kemudian bukan pesan sih bilangnya, aku pakai becak, terus aku pakai ojek biasa nih teman-teman. Dan ternyata sekarang makin tahun makin maju nih. Ya udah, sekarang zamannya taksi online, iya kan? Nah, kece banget. Sekarang nggak perlu repot-repot nih datang ke tempatnya, langsung kita tinggal buka handphone kita, kemudian tinggal klik kita mau tujuan mana, kita mau pakai apa, seperti itu. Wah, super luar biasa sih sekarang zaman kita ya. Tapi ya pinter-pinter kita lah ya dalam memanfaatkan era digital ini. Kita nggak boleh terlalu melihat keenakan sih istilahnya ya. Jadi ya kita harus bijak dalam menggunakan teknologi teman-teman. Nah, ada juga nih dampak negatif dari era digital itu apa aja sih? Dampak negatifnya itu ya cybercrime atau kejahatan di luar di dunia maya teman-teman. Nah, kalian tahu kan cybercrime itu apa? Cybercrime itu dia kejahatan dunia maya. Jadi seperti hacker-hacker gitu loh teman-teman, yang dimana mereka kayak mencuri sistem data pribadi kita untuk diretas seperti itu. Nah, itu salah satu dampak negatif dari teknologi. Nah, dampak positifnya itu ya tadi yang sudah saya sebutkan, dapat membantu pekerjaan manusia, kemudian semua hal yang susah bisa menjadi mudah karena ada teknologi, ya seperti itulah. Oke, itu sekian dari hal-hal yang aku bagikan kepada kalian, semoga bermanfaat ya. Maaf kalau misalnya aku ngomongnya terlalu kecepatan. Semoga dari ketiga pembicara ini bisa dapat memotivasi kita untuk bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan.